Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaifa haluk? Ya, jawabannya bi khairin walhamdulillah. Ustadz berdoa semoga kalian selalu bi khairin walhamdulillah, dalam keadaan yang baik dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah kita selalu memberikan puji dan syukur kita kepada Allah. Ya, kita harus bersyukur anak-anakku. Hari ini kalian masih bisa melihat Ustadz ya, masih bisa mendengarkan Ustadz, masih bisa duduk ya, alhamdulillah tidak dalam kondisi yang sakit. Nah, kalau kita mau bersyukur, Allah memberikan nikmat itu tidak ada batasnya, banyak sekali. Mulai dari kalian tidur, kalian bisa bangun, mata kalian bisa melihat, paru-paru kalian berfungsi, kalian bisa bernafas ya, kalian bisa berjalan dan seterusnya dan sebagainya sampai kalian tidur lagi. Kalau kalian hitung nikmat yang Allah berikan, kalian tidak akan bisa menghitung. Kita tidak akan bisa menghitung. Oleh karena itu kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah ya. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita memberikan ya sholawat kepada seseorang yang telah memberikan kita ilmu agama, yang telah menyampaikan risalah Islam, telah mengajarkan kita Al-Quran ya, mengajarkan kita hadis. Siapa lagi namanya ya? Namanya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi ya, kalian harus ingat kalau kalian ditanya siapakah Tuhanmu, jawab dengan yakin Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ditanya siapa nabimu, kalian jawab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ditanya kitabmu namanya apa, dijawab Al-Quran. Ya, itu kalian harus paham tuh, itu sudah harus di luar masuk ke dalam kepala. Ya, ya kita fokus ya. Sebelum kita belajar kisah pada kesempatan kali ini, seperti biasa, yuk badan ditegakkan, kaki bersila ya. Kita terapkan adab, kita praktekkan adab yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu tanpa adab itu nol. Kalian tidak dapat apa-apa. Karena syarat untuk mendapatkan ilmu adalah dengan adab. Jadi kalau ilmu itu adalah lingkaran besar, maka 2/3-nya adalah adab. Jadi kalau kalian ibaratnya punya 3 ilmu, yang 2 ini adab di sini ya. Jadi harus dengan adab. Yuk, sudah siap? Ya. Sudah? Ya. Kalau sudah, yuk kita bersihkan hati kita dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Selanjutnya kita berikan sholawat kepada Nabi kita bareng-bareng. Sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan kisah kita. Kisah kemarin kita sudah membahas, kita sudah mempelajari kisah seseorang yang salah sedekah. Ya, kisah seseorang yang salah sedekah. Sebelumnya kita belajar itu, terus kemarin kita belajar orang yang menemukan tempayan emas ya kalau kemarin ya. Kalau sebelumnya orang yang salah sedekah. Kalau kali ini kita akan belajar kisah yang sangat luar biasa
Kisah ini adalah kisah tentang birrul walidain, kisah tentang berbakti pada orang tua. Oh, kisahnya bukan main-main. Kisahnya benar-benar luar biasa, karena kisah kali ini adalah kisah seseorang yang sangat solih, tetapi karena dia tidak berbakti pada orang tua, akhirnya dia kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengarkan bagaimanakah kisahnya. Kisah ini masih melanjutkan kisah lanjutan dalam sebuah buku. Kisahnya sepotong-sepotong ya. Kemarin kisah nomor 38, sekarang kita masuk ke kisah nomor 39. Seperti yang kalian tahu, kita masih mempelajari ini. Insya Allah ya, semoga setahun selesai ya. Kalian sudah hampir selesai nih, sedikit lagi ya. Kisah nomor 39, kisah tentang seseorang yang ahli beribadah. Kisah tentang seseorang yang sangat rajin beribadah. Namanya adalah Juraij. Kisah ini adalah kisah yang diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, dan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Dalam kitab Sahih diriwayatkan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, Ustadz tidak membacakan hadisnya karena sangat panjang, tapi Ustadz akan menceritakan kisahnya kepada kalian ya, dengan bahasa kalian supaya kalian paham ya. Baik, yuk dengarkan. Kisah ini ada beberapa tokoh ya yang harus kalian hafal, tapi nama yang harus kalian hafal adalah satu orang saja, namanya Juraij. Kisah ini terjadi sebelum zamannya Nabi Muhammad. Lebih tepatnya terjadi ketika setelah zamannya Nabi Isa alaihissalam ya. Nabi Isa alaihissalam itu tahun ya, kalau mau mudah ngingatnya itu tahun 0 Masehi ya. 0 Masehi itu permulaan Nabi Isa. Kalau sekarang kan tahun 2020. Kalau Nabi Isa tahun 0, jadi mundur 2000 tahun. Kisah ini terjadi setelah zamannya Nabi Isa, tapi sebelum zamannya Nabi Muhammad SAW. Jadi Juraij itu adalah seseorang pemuda yang rajin beribadah, dan dia adalah orang yang sangat solih. Dia pengikut agama Nasrani ya. Agama Nasrani. Jadi agama Nasrani itu ajaran yang diajarkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kaumnya namanya kaum Nasrani. Kalau anaknya Nabi Yakub kan namanya Bani Israel ya kan. Kalau Nabi Muhammad punya kaum namanya umat Islam. Nah, kalau kaum Nasrani adalah kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi gitu ya, kira-kira gampangnya seperti itu. Kalau Nabi Musa kaumnya namanya Bani Israel juga ya, karena kan Nabi Yakub punya keturunan nanti sampai Nabi Musa alaihissalam ya. Baik, kita fokus. Juraij adalah seorang pemuda yang rajin beribadah. Dia mempunyai seorang ibu yang solihah, dan Juraij ini hidupnya terpisah dengan ibunya. Maksudnya tidak jadi satu rumah begitu, ibunya di tempat rumah yang satu, Juraij di tempat yang lain, tapi tidak terlalu jauh. Juraij ini adalah seorang rahib. Rahib itu orang yang selalu beribadah kepada Allah di dalam tempat ibadah di sana terus menerus. Dan ini mohon maaf, ini dilarang dalam ajaran agama Islam. Agama Islam ya, kita jadi solih tapi kita tetap harus kerja ya, sebagai seorang laki harus kerja, harus memenuhi nafkah, tidak terus di dalam tempat ibadah terus tidak pernah keluar dan hanya mengandalkan orang lain ya, tidak seperti itu. Ini makanya ini cerita yang nanti akan kita ambil hikmahnya ya. Juraij adalah seorang yang rajin beribadah, dia seorang rahib, dia hidupnya di
tempat ibadah, terus dia beribadah, terus dia tidak keluar-keluar, dia tidak bekerja, tidak melakukan apapun, dia hanya beribadah terus di dalam tempat ibadah itu. Nah, memang saat itu orang-orang melakukan seperti itu ya. Ajaran rahib ini ajaran yang ada setelah Nabi Isa. Nah, terus suatu ketika ibunya Juraij datang mengunjungi Juraij karena rindu kepada anaknya. Lalu ibunya Juraij ini begini, peraganya seperti ini. Ibunya Juraij itu karena ingin melihat Juraij itu sampai kayak gini. Juraij. Kira-kira kenapa kok tangannya sampai seperti ini? Nah, para ulama menjelaskan kenapa tangannya sampai seperti ini. Bisa jadi yang pertama karena sinar matahari. Nah, ini kan ada lampu ya kan, di silau itu harus ditutup. Juraij sambil melihat ke atas rumah. Ternyata ketika ibunya Juraij memanggil Juraij sedang sholat sunnah. Ustaz ulangi, ketika ibunya Juraij memanggil Juraij sedang sholat sunnah. Nah, itu ya. Apa yang dilakukan Juraij kira-kira setelah mendengarkan ibunya memanggil? Apakah melanjutkan sholat atau membatalkan sholat dan menemui orang tuanya? Ayo coba difikirkan. Ustaz ulangi kuisnya. Juraij sedang sholat sunnah. Ibunya memanggil, Juraij keluar, ibu ingin bertemu denganmu, turunlah nak. Itu panggilannya seperti itu. Kira-kira Juraij membatalkan sholat atau meneruskan sholatnya? Ayo, kuis ini buat kalian ya. Nah, pada pertemuan yang pertama ini, masih dipikir dulu ya Ustadz. Itu seperti biasa ya, Ustadz berikan kesempatan buat kalian berpikir 5 hitungan. Waktu habis. Ya, saya dengarkan. Juraij ketika dipanggil oleh ibunya, ini panggilan pertemuan yang pertama ya. Ketika dipanggil ibunya, Juraij melanjutkan sholatnya. Sehingga ibu kandungnya ini, sehingga ibunya Juraij ketika memanggil Juraij, ditunggu-tunggu tidak turun-turun, ternyata sholatnya lama. Ya sudah, Juraijnya masih sholat terus. Ibunya akhirnya pulang. Kasihan tidak? Kalau kalian gimana? Ayo coba. Kalau dipanggil gimana? Masih main atau segera menuju orang tuamu yang manggil? Ya, baik ya, kita lanjutkan kisah kita. Akhirnya ini hari pertama ya udah, ibunya sudah pulang. Juraij masih tetap sholat. Nah, setelah itu di hari selanjutnya Juraij itu sedang ibadah lagi, sedang sholat sunnah. Ibunya datang lagi dan memanggil lagi, Juraij, ibu datang nak, ibu ingin ketemu, turun nak, turun. Apa yang kira-kira akan dilakukan Juraij? Tetap sholat atau membatalkan sholat dan ketemu ibunya? Ayo pikirkan lagi. 5 hitungan. Waktu habis. Ya, dengarkan ya. Juraij ketika dipanggil orang tuanya tetap melanjutkan sholat. Akhirnya ibunya nunggu lama. Juraij, ditunggu-tunggu tidak selesai. Ya sudah, pulanglah ibunya dengan perasaan kecewa. 2 kali loh gagal loh. Sudah jauh-jauh datang manggil anaknya sendiri, tidak ditanggapi. Sudah 2 kali. Ganti hari selanjutnya, Juraij sedang sholat sunnah. Ibunya datang lagi.
memanggil-manggil lagi. Jurait, Jurait, ibu kangen, ibu rindu nak, turunlah nak, ibu ingin ketemu. Ketika sedang sholat, Jurait mikir, ibu saya sedang manggil, tapi saya sedang sholat. Bagaimana ya? Saya sholat terus, atau saya turun menemui ibu saya, tapi nanti sholat saya batal. Nah, gimana ya? 5 hitungan lagi. Waktu habis. Nah, dengarkan. Jurait, ketika ibunya sedang memanggil, Jurait justru melanjutkan sholat. Melanjutkan sholatnya. Ibunya nunggu lagi. Jurait, Jurait turun. Masih sholat. Ditunggu lama, ya sudah. Ibunya pulang. Tapi ini beda ibunya. Yang ketiga sudah 3 kali ibunya gagal menemui anaknya. Anaknya sedang sholat, dan sholat sunnah ya, diingat ya, sholat sunnah loh, sholat sunnah. Terus ibunya ini karena kecewa terus mengucapkan kata-kata kepada anaknya. Ibu ini mendoakan anaknya, tapi mohon maaf doanya kurang baik. Doanya seperti ini. Jurait, ibu sudah manggil kamu. Ibu ini ada perlu penting. Kamu malah tidak mau menemui ibu. Karena kamu berbuat demikian, oh ibu doakan kamu tidak akan meninggal sebelum bertemu wanita tunasusila. Masih ingat tunasusila artinya apa? Wanita tunasusila, wanita yang tidak punya akhlak. Wanita tunasusila adalah wanita yang akhlaknya buruk. Ibunya mendoakan seperti itu. Doanya adalah Jurait tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan wanita tunasusila. Ibunya pulang dengan perasaan sedih, dengan perasaan kecewa. Ibunya pulang. Jurait setelah selesai sholat keluar, ibu sudah tidak ada. Nah, anak-anakku, ingatlah, doa orang yang terzalimi pasti mustajab, pasti cepat dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, doa seorang ibu juga mustajab, juga cepat dikabulkan Allah. Ternyata Allah mengabulkan doa ibu tadi. Wah, ini mengerikan ini. Tadi doanya apa? Jurait tidak akan meninggal sebelum bertemu dengan wanita tunasusila. Jurait sedang sholat lagi, ya kan? Ini ganti hari. Jurait sedang sholat lagi. Datanglah wanita tunasusila, apa namanya, masuk ke dalam tempat ibadahnya Jurait. Bayangkan, wanita tunasusila ini lalu menggoda Jurait. Menggoda Jurait untuk berbuat yang jahat, untuk berbuat yang buruk. Tetapi karena Jurait adalah orang yang ahli ibadah, Jurait menolak, tidak mau. Saya tidak mau, saya orang solih, saya tidak mau berbuat yang dosa. Pergi sana, pergi. Wanitanya diusir, wanita tunasusilanya diusir. Terus wanita tunasusila ini ingin merencanakan perbuatan jahat untuk mencelakakan Jurait. Bagaimana ya caranya ya? Akhirnya wanita tunasusila ini membuat strategi, membuat cara licik. Wanita tunasusila ini akhirnya pergi menuju ke tempat penggembalaan kambing. Wanita ini pergi menuju tempat di mana di tempat itu ada orang yang menggembala kambing. Jadi banyak kambing yang digembalakan, banyak kambing yang makan rumput, banyak kambing yang berkeliaran di situ untuk mencari makan. Wanita tunasusila ini di tempat itu melihat seseorang penggembala kambing yang sedang istirahat. Maka wanita tunasusila ini mengajak penggembala kambing itu untuk berbuat yang jelek, untuk berbuat yang dosa, berbuat zina, berbuat dosa, perbuatan yang dosa, yang dosanya besar dan tidak diridhai Allah. Dan perbuatan ini dosa yang sangat besar. Lalu setelah berbuat dosa dengan laki-laki penggembala tadi, akhirnya
wanita tunasusila ini akhirnya punya anak, punya bayi ya, dan tidak menikah. Nah ini dosa. Jadi punya punya anak yang lahir dari dari wanita tukang penggembala kambing ya, punya anak tapi tidak nikah. Nah, itu dosa. Akhirnya anak ini, anaknya si penggembala kambing tadi yang lahir dari wanita tunasusila ya, dibawa ke tempat Juraij. Terus wanita ini memanggil orang-orang yang ada di desa itu, yang ada di dusun itu, dipanggil semuanya. Wanita ini mengatakan, Juraij, ini anakmu, Juraij, ini anakmu, kamu harus bertanggung jawab sebagai ayah. Padahal ayahnya bayi ini adalah tukang penggembala kambing. Berarti Juraij dituduh oleh wanita tunasusila. Nah akhirnya orang-orang yang ada di situ langsung panas hatinya, langsung marah kepada Juraij, sehingga seluruh warga, seluruh orang-orang yang ada di tempat itu, seluruh orang-orang yang ada di dusun itu langsung rame-rame merobohkan tempat ibadahnya Juraij. Tempat ibadah itu kan kayak kalau kita masjid ya, kayak masjid. Kalau kita umat muslim masjid. Nah, tempat ibadahnya Juraij ya, sudah dibangun oleh Juraij, robohkan. Rumah ibadahnya dihancurkan. Coba bagaimana kalau kalian jadi Juraij? Dirobohkan. Masih dituduh, padahal cuma dituduh. Juraij bukan ayah dari bayi ini. Bayi ini anaknya penggembala kambing tadi. Nah, lalu Juraij ini mohon maaf dipukuli oleh warga yang ada di situ. Maka Juraij terus membela dirinya dengan cara minta kesempatan untuk menjelaskan. Ya, Juraij berkata, bolehkah aku menjelaskan pada kalian apa yang terjadi? Masyarakat memberi kesempatan. Juraij menceritakan, saya bukan anak dari bayi ini. Ustaz ulangi ya, saya bukan ayah dari bayi ini. Dan wanita tunasusila ini bukan istri saya. Itu bukan anak saya. Itu fitnah. Itu fitnah yang ditujukan ke saya. Terus akhirnya Juraij minta kesempatan kepada orang-orang untuk sholat 2 rakaat. Juraij langsung minta waktu untuk sholat. Juraij sholat 2 rakaat ya, sholat sunnah, minta tolong sama Allah, berdoa kepada Allah, sebenarnya siapa toh anak dari bayi ini? Siapa ayah dari bayi ini ya? Afan ya, siapa ayah dari bayi ini? Nah, Juraij adalah orang yang solih ya. Dia sholat, nah, Allah kabulkan doa Juraij. Maka ketika Juraij sudah selesai sholat ya, Juraij keluar dari tempat sholatnya, tapi sudah dihancurkan loh tadi ya tempat ibadahnya. Juraij keluar setelah sholat, terus Juraij ini menyentuh, dalam beberapa riwayat dikatakan menyentuh ini perutnya si bayi itu. Sambil dia sentuh perutnya si bayi, Juraij bertanya pada bayi, wahai bayi, jawablah pertanyaanku karena Allah. Siapa ayahmu yang sesungguhnya? Terus bayinya menjawab, aku punya ayah. Ayahku sesungguhnya adalah tukang penggembala kambing. Ternyata bayinya bisa bicara dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu bayinya bisa bicara, orang-orang langsung sadar, ternyata mereka salah berbuat demikian menghancurkan tempat ibadahnya Juraij. Mereka langsung sadar dan minta maaf sama Juraij. Juraij, kami minta maaf, ternyata kami telah memfitnahmu. Terus Juraij ini orang yang soleh. Dia memaafkan kesalahan orang-orang. Tidak apa-apa, aku maafkan, kata Juraij ya. Terus
warga yang di situ memberikan bantuan. Wahai Juraij, kami telah salah menghancurkan tempat ibadahmu. Bagaimana jika kami bangun kembali tempat ibadahmu dengan emas dan perak? Super kan, super sekali ya. Masyarakat menawarkan Juraij untuk dibangun kembali tempat ibadahnya Juraij dengan emas dan perak. Kalau kalian mau atau tidak ya. Emas dan perak loh. Yang tadi emas tempayan segini saja mahalnya minta ampun, ini emas dan perak dibangun untuk tempat ibadahnya Juraij. Tapi Juraij itu bukan orang yang tamak dengan harta, bukan orang yang serakah, bukan orang yang sombong. Tidak, Juraij hanya ingin tempat ibadahnya dibangun kembali seperti sedia kala dengan tanah biasa saja. Akhirnya tempat ibadahnya Juraij dibangun kembali oleh warga masyarakat. Nah anakku, dari kisah ini kisah yang sangat luar biasa mahal buat kita. Begitu banyak hikmah dari kisah ini. Kisah ini sangat luar biasa karena kisah ini kisah orang yang solih, ya kan. Juraij itu kan orang yang solih. Hanya saja kenapa kok bisa mengalami kejadian seperti itu. Nah, mari kita dalami hikmahnya ya. Yang pertama adalah tentang bakti kepada orang tua. Ketika ibu memanggil anak, itu wajib bagi anak untuk segera datang. Ingat ya, hukumnya wajib. Sedangkan sholat sunnah itu hukumnya sunnah. Maka dalam kitab ini dijelaskan bahwa seharusnya Juraij itu membatalkan sholatnya lalu menemui ibunya. Dalam kisah ini ya diceritakan seperti itu. Harusnya Juraij itu membatalkan sholatnya karena kan sholatnya sunnah. Dalam syariat waktu seperti itu. Jadi harusnya Juraij membatalkan sholatnya terus menemui ibunya. Karena ibunya punya keperluan yang sangat penting dan memang wajib bagi anak untuk memenuhi seruan orang tua. Nah, dari hikmah ini kita bisa praktekkan anak-anak. Kalau kalian sedang bermain misalkan, lalu orang tua kalian memanggil, ya kalian harus segera memenuhi panggilan orang tua. Jangan nanti-nanti. Misalkan siapa namanya, Budi, segera pulang gitu. Ya harus dijawab, siap bunda gitu. Siap ayah, langsung ya ditaati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan Juraij. Juraij adalah orang yang bertakwa dan orang yang solih. Maka Allah menolong orang yang bertakwa dan Allah menolong orang yang saleh. Buktinya tadi Allah menolong Juraij dengan membuat bayi bisa berbicara. Nah, sebenarnya ada banyak kisah yang bisa kita dapat dari kali ini, tapi Ustadz ingin dua hikmah ini bisa kalian terapkan dulu. Ustadz ingin nanti ya ketika kalian sudah bertemu dengan Ustadz lagi ya di sekolah ya, segera taati perintah dari Ustadz dan Ustazah. Kalau sudah waktunya masuk kelas ya masuk kelas. Kalau sudah waktunya makan ya makan. Kalau sudah waktunya sholat ya sholat. Kalau sudah waktunya berwudu ya berwudu. Jadi jangan menunda-nunda, segera lakukan perintah. Baik, itu saja ya kisah dari Ustadz Rizky. Semoga bisa bermanfaat buat kita semua. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Disempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Syukron, jazakumullahu khairan buat anak-anakku yang telah mendengarkan dan buat siapa saja yang mendengarkan kisah ini. Semoga bisa diambil ibrohnya, bisa diambil hikmahnya ya. Ada salah dari saya mohon dimaafkan. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.